bawabu baldatina umdatu anfusina a'zim bibahjatiha bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Syamsun idza tala'at lam yabdu kawkabuna Laila idza kallamat qaisun wa junna biha bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Madura syahidatun kada masyayikhuna tamla'u kullal mal'ab ulufu abnaiha bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. taqufu akhyarina Gusyah yastaku dan kimiftahul akhyar taqufu akhyarina muniru ma'muratin bihaflatil qarni ya rabbi fatahfadh laha bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ya nahdlatul ulama wahai nahdlatul ulama bawabu baldatina engkau adalah satpam penjaga negeri kami NKRI NU kata almarhum Gus Dur, kata Kiai Haji Mustafa Bisri dan para ulama, para pengamat adalah penjaga NKRI. Tadi saya dengar Kiai Haji Taufik sambutan sepanjang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia belum pernah NU melakukan pemberontakan pada negara ini, saudara-saudara. Yang ada NU selalu menjaga NKRI. 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 NU juga kata saya dalam syair ini umdatu anfusina adalah pegangan kami semua warganya di bidang agama, khususnya dalam berpegangan teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudara, di Indonesia ini yang jelas-jelas setia menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang NU. Mungkin kalau bukan NU sudah jebol ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Di hadapan kita di sebelah kanan ada paham-paham ekstrim, paham tekstual, paham radikal. Di sebelah kiri kita ada paham liberal. Sebelah kanan ada tekstualis kayak Wahabi yang anti maulid, anti tahlil, anti manakib, anti tawassul. Yang ada juga sebelah kanan ini orang-orang radikal yang gampang mengkafirkan sesama muslim. Dikit-dikit sesama muslim kafir, sesama muslim halal darahnya. Ini ada. Tapi alhamdulillah karena NU mayoritas paham radikal, tekstual maupun liberal tidak laku di Indonesia.
Inilah Umdatu Anfusina. Nahdlatul Ulama saya menyebutnya laksana matahari. Sinarnya luar biasa. Kalau NU sudah tampil seperti malam hari ini NU tampil di lapangan ini. Seperti seminggu yang lalu kurang lebih di Sidoarjo, begitu NU tampil penuh Sidoarjo dengan warga NU, maka yang lain sinarnya redup. Itulah saya katakan syamsun idza tala'at lam yabdu kaukabuna. NU laksana matahari, kalau sudah bersinar bintang-bintang yang lain tidak kelihatan sinarnya, saudara-saudara. NU juga indah, laksana Laila. NU itu cantik, laksana Laila. Laila itu kalau sudah berbicara psikois tergila-gila. Itu NU kalau sudah tampil, kata saya, Laila idza kallamat qaisun wa junna biha. Dia laksana Laila kalau sudah berbicara, yang lain tak terlihat. Alhamdulillah. Ini yang bisa bikin syair yang seperti ini kiai yang pernah jatuh cinta. Yang tahu cinta, dia imajinasinya itu pakai majas yang tinggi. Saudara-saudara, NU itu sekarang mendapatkan perhatian dunia. Saya sampaikan beberapa waktu lalu, termasuk insya Allah hari Jumat masih ada ulama dari Pakistan mau datang ke PBNU. Malam Jumat saya besok malam sesudah dari Lamongan saya ke Tebu Ireng harus balik karena masih ada ulama dari Pakistan ingin mendatangi Nahdlatul Ulama. Mereka katanya baru tahu ada organisasi terbesar bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia, saudara. Namanya Nahdlatul Ulama. Kok bisa katanya? Ada organisasi berumur 1 abad, bukan berkurang, bal tazdad, tapi terus bertambah anggotanya. Saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Ini hasil survei terakhir yang dilaksanakan oleh Al-Farah, sebuah lembaga survei. Warga Indonesia ini, saudara-saudara, yang katanya mengaku NU itu sekarang berjumlah 59,2% atau hampir 60% dari populasi Muslim Indonesia. Kalau Muslim Indonesia ada 230 juta, berarti yang ngaku NU itu ketika disurvei kurang lebih jumlahnya ada 140 juta, saudara-saudara. Hidup NU! Hidup NU! Mereka tanya, kok bisa seperti ini? Saya jelaskan. Waktu saya pergi ke Amerika, ke Washington DC. Washington DC sampean tahu kan? Tahu Washington DC? Jauh. Naik pesawatnya Masya Allah, transit dulu di Jepang, baru kemudian ke Amerika. Hampir 24 jam ya. Nah, kalau yang dekat, yang orang Madura suka main itu cukup itu Australia. Kalau Australia dekat. Saya pernah ke Australia, katanya ada orang Madura itu nyari ikan sampai Australia, Pak Bupati. Sampai di sana ditangkap oleh polisi perairan laut Australia. Kata polisi sana, oh sampean telah melanggar laut Australia. Orang Madura pinter jawabnya. Dia bilang, loh kata siapa? Ini laut Tuhan. Ini lautnya siapa? Anda telah mengambil ikan Australia. Lo kata siapa? Ini ikan Pamekasan. Sumenep, lari ke Australia, saya kejar. Lagi pulang mulai kapan katanya ikan punya KTP. Orang Madura susah dilawan. Saya sampai Amerika bertemu dengan imam besar
di Amerika, asalnya Afro Amerika, namanya Imam Musadrame. Saya menjelaskan kepada beliau ketika mereka bertanya berapa kira-kira anggota Nahdlatul Ulama. Saya jawab kurang lebih saat ini anggota Nahdlatul Ulama di dalam dan luar negeri kurang lebih 140 juta. 140 juta. Termasuk yang di Jepang, termasuk yang di Korea. NU Korea alhamdulillah sudah bisa beli masjid 30. Beri tepuk tangan pada NU. Saya ke Korea bersama Habib Jindan. PCI NU Korea setiap bulan pengajian yang hadir 3.000. Setiap ngaji uang sedekahnya terkumpul Pak Bupati. Tidak banyak, hanya 500 juta. Setiap ngaji terkumpul berapa? 500 juta. Maka NU di Korea sekarang sudah punya masjid berapa tadi? 30. Di Jepang begitu juga walaupun tidak sekaya di Korea. Di Afghanistan ada cabang NU. NU di Malaysia juga banyak orang Madura di sana alhamdulillah. Salah satunya ada doktor santri Madura sekarang jadi pengurus NU di Malaysia. Orang Madura itu pintar-pintar. Alhamdulillah. Hanya memang rata-rata kalau orang Madura doktornya sarjananya sarjana agama atau sarjana syai'ul lillahi lahumul fadil. Rata-rata. Mayoritas soalnya santri. Kuliahnya ya tafsir, kuliahnya syariah, kuliahnya usuluddin. Maka saya menyebutnya sarjana syai'ul lillahi lahumul fadil. Tapi NU sekarang sarjananya keren-keren. Di Jepang ketua PCI NU Dr. Miftahul Huda. Sebelumnya wagub kita itu siapa namanya? Emil Terdak. Yang sekarang ini Dr. Miftahul Huda ketua PCI NU di Jepang, Dr. Nuklir. Dr. Nuklir bukan Dr. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Nuklir, keren. Mustasyarnya Profesor Fakhrul Razi, Profesor Nuklir. Saya ke Kanada di McGill, pengurus NU di sana Profesor Tambang. Singkat cerita, saya katakan NU sudah 140 juta di seluruh dunia. Kenapa NU begitu besar, begitu dicintai oleh warganya? Jawabannya karena hikmah Nahdlatul Ulama dirasakan oleh umat, saudara-saudara. Orang kalau merasakan hikmah NU, oh di bidang agama kiai-kiai NU sejak dulu membenahi agama umatnya. Yang tidak bisa ngaji diajari ngaji. Betul? Madrasah-madrasah oleh kiai-kiai NU dibangun, pesantren-pesantren oleh kiai-kiai NU dibangun, masyarakat diajak ngaji, diajak cinta Nabi lewat selawatan. Makanya kalau Anda mau cari kiai yang paling lengkap itu yang ada hanya Kiai Nahdlatul Ulama. Hanya di NU kiai lengkap. Anda mau cari kiai ahli doa, ahli wirid, kiai sembur, banyak kiai NU masya Allah yang ahli sembur banyak. Nah, betul, itu kiai sembur di NU banyak. Anda mau cari di NU yang kiai sholawatan, apalagi di Madura banyak itu ya, betul ya. Saya itu kalau sudah ke Madura dengar kiai-kiai Madura selawatan, lagunya asik-asik itu. Sayang saya tidak bisa lagu selawatan Madura. Saudara-saudara, Anda mau cari kiai-kiai di NU yang alim-alim, yang kitabnya luar biasa, yang bisa mengarang kitab, yang bisa berdialog dengan ulama. Di Nahdlatul Ulama lah gudangnya ulama-ulama yang alim, saudara-saudara. Makanya orang kalau sudah tahu NU biasanya ngeper. Tahu ngeper? Ngeper itu kata anak Jakarta apa bahasa Maduranya Pak Bupati?
Minder. Nah ini saya mau cerita sekali lagi tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Saya punya teman namanya Dr. Imam Darukut. Dr. Imam Darukut ini Muhammadiyah. Pergi bareng saya ke Afghanistan mewakili Indonesia sekitar 8 bulan lalu. Saya dari NU, beliau dari Muhammadiyah, berangkat ke Afghanistan melihat situasi langsung di Afghanistan seperti apa. Lalu selama saya pergi ngobrol, saya Kiai, kata beliau ini tokoh Muhammadiyah, orang suka memuji sama Muhammadiyah punya rumah sakit katanya, Muhammadiyah katanya punya kampus. Saya tahu orang banyak memuji Muhammadiyah, kampusnya banyak, katanya rumah sakitnya banyak. Saya tahu NU juga kampusnya banyak, rumah sakitnya banyak. Tapi satu yang saya iri dari Nahdlatul Ulama, apa kata tokoh Muhammadiyah? Di Nahdlatul Ulama, kader-kader ulama yang alim-alim dari pesantren tidak pernah habis, saudara-saudara. Kenapa? Karena kiai-kiainya istiqomah mengajar ngaji. Setuju? Cocok. Pondok-pondok NU ini semadura luar biasa. Nah, inilah Anda cari ulama seperti di NU. Di NU Anda cari ulama-ulama yang alim, juga termasuk yang murabbiyun banyak. Murabbiyun itu artinya ulama yang pendidik di pesantren. Termasuk di NU Anda mau cari ulama yang juga punya wawasan politik yang bagus. Saya menyebutnya ulama murabbiyun. Kalau yang mengajar disebutnya ulama apa tadi? Murabbiyun. Kalau yang ini disebutnya ulama apa tadi? Murabbiyun. Banyak. Maka kader-kader NU di mana-mana, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wapres. Bahkan Nahdlatul Ulama pernah memiliki kader terbaiknya menjadi presiden, almarhum Kiai Haji Abdurrahman. Jadi saya bilang, kenapa kok orang Indonesia senang sama NU? Karena memang khidmahnya dirasakan. Ke pesantren ini di Indonesia hadirin wal hadirat jumlahnya ada 34.000. Dari 34.000, menurut Profesor Dr. Kiai Haji Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pontren, beliau pengurus RMI PBNU, lembaga yang kebetulan ada di bawah koordinasi saya. Saya pernah bertanya pada Prof. Waryono, dari 34.000 pesantren di seluruh Indonesia, saya mau tanya berapa jumlah pesantren yang ada di bawah organisasi kita, Nahdlatul Ulama. Jawabannya ternyata dari 34.000 pesantren di seluruh Indonesia, 32.000-nya di bawah Nahdlatul Ulama. Artinya 92% lebih pondok di bawah NU. Khidmah NU dirasakan. Itulah kenapa NU dicintai, baik khidmah di bidang keagamaan, diniyah, maupun khidmah di bidang sosial. NU punya klinik, NU punya rumah sakit, NU punya sekolahan, bahkan NU punya BMT. Loh, BMT ini yang membanggakan, salah satunya ada di Madura. Persisnya BMT Jawa Timur yang didirikan di Kecamatan Gapura, Sumeneb. Mana Sumeneb? Hadir Sumeneb? Sumeneb, saudara-saudara, itu Gapura. 13 tahun lalu bikin BMT Jawa Timur, BMT NU Jawa Timur. Modalnya 400.000 katanya, 13 tahun lalu. Besok insya Allah tanggal 9, sesudah dari tempat guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mudathir, saya akan ke sana meresmikan BMT yang ke-100. Sekarang BMT milik NU di Sumeneb yang didirikan di Gapura dari modal 400.000, sekarang ini sudah mengelola dana masyarakat umat NU lebih dari 400 miliar, saudara-saudara. Masya Allah, NU besar, Pak. Makanya saudara-saudara,
karena khidmah yang semacam ini. Kalau ada orang yang masih mengecilkan NU, kalau ada orang yang masih meremehkan Nahdlatul Ulama, kalau orang masih mengecilkan NU, berarti orang tersebut tidak paham Indonesia, saudara-saudara. Betul? Kalau orang paham Indonesia, siapapun mereka akan hormat. Mereka akan hormat sekali lagi pada Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, inilah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya katakan syamsun idza qala'at lam yabdu kaukabuna laila idza kallamat qaisun wa junna biha. NU laksana matahari, sinarnya kalau sudah bersinar, bintang-bintang yang lain tidak terlihat sinarnya. NU laksana laila, begitu dia sudah bicara, yang lain termasuk Faiz tergila-gila. Inilah Nahdlatul Ulama. Sekarang hadirin, kita bersyukur Nahdlatul Ulama sudah disaksikan oleh dunia. Kalau kemarin saya katakan wadelta syahidatun kadama syayikhuna tamla'u kullal balad milyuna abna'iha ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kalau kemarin saat di Sidoarjo, saat menyambut tamu-tamu ulama luar negeri, saya katakan para masyayikh wa delta syahidatun, Anda akan melihat gelora delta menjadi saksi. Kada masyayikhuna, begitu juga para masyayikh kita menjadi saksi atas apa? Menjadi saksi atas kebesaran NU. Tamla'u kullal balad milyuna abna'iha, karena Sidoarjo penuh dengan jutaan warga NU. Kalau sekarang saya rubah, Madura syahidatun kadama syayikhuna tamla'u kullal mal'am ulufu abna'iha Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Madura syahidatun, Madura malam ini menjadi saksi. Kada masyaikhuna, begitu pula guru-guru kita, kiai-kiai kita yang hadir, menjadi saksi atas apa? Menjadi saksi atas kebesaran Nahdlatul Ulama di Pulau Madura, saudara-saudara, di Pulau Garam. Apa buktinya? Malam hari ini amla'u kullal mal'ab, lapangan ini penuh ulufu abnaiha oleh ribuan bahkan puluhan ribu warga NU yang berkumpul di lapangan ini, saudara-saudara. Kita bersyukur, alhamdulillah NU di abad kedua di bawah kepemimpinan Gus Yahya Stakuf, di bawah kepemimpinan Rais Am kita Kiai Miftahul Akhyar, NU Masya Allah sekarang ini sudah mendunia. Maka saya sebut sakufu akhyarina muniru ma'muratin. Gus Yahya dan Kiai Miftahul Akhyar sudah membuat Nahdlatul Ulama menerangi dunia dengan Nahdlatul Ulama. Kenapa kok bisa seperti ini? Rupanya mereka juga tertarik dengan NU karena NU ini pahamnya moderat. Pahamnya apa namanya? Moderat. Orang moderat itu cirinya apa? Satu, toleran. Toleran itu artinya menghargai perbedaan. Kita berbeda agama di Indonesia, berbeda ormas, berbeda suku. Sejak dulu diajarkan oleh para kiai kita, oleh muassis Nahdlatul Ulama, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri. Walaupun berbeda, kita harus menghormati mereka karena mereka semuanya adalah makhluk Allah. Betul?
Jangan lagi kita kemudian memusuhi orang hanya karena berbeda agama, karena berbeda suku, karena berbeda ormas. Saya bersyukur ngaji di pondok guru saya Kiai Sahal Mahfud. Belum pernah sekali saya mendengar guru saya Kiai Sahal Mahfud, Rais Am PBNU. Selama saya ngaji pada beliau, beliau mengajarkan, hei, musuhi orang Kristen, musuhi orang Hindu, musuhi orang Buddha, musuhi orang Muhammadiyah, musuhi orang Persis, musuhi orang SI, musuhi orang Al-Wasliyah, musuhi suku ini, suku itu. Kiai NU tidak pernah mengajarkan itu semua kepada saya. Kenapa? Karena NU mengajarkan kepada kita tadi toleran, yang bahasa Arabnya tasamuh. Maka saya tidak ingin dengar lagi nanti di Madura ada orang jatuh dari motor tidak ditolong sebelum ditanya agamanya. Jangan, betul ya? Ada orang jatuh dari motor, berdebu, ditanya, sampean Islam apa bukan? Saya Kristen. Ya sudah, tunggu temanmu ya. Begitu Islam apa bukan sampean? Alhamdulillah Islam, Pak. Serius. NU apa Muhammadiyah? Alhamdulillah NU, Pak. Benar. NU-nya PKB apa P3? Kalau mau nolong orang masih nanya apa agamanya, apa ormasnya, apa partainya. Begitu jawab PKB. PKB itu PKB siapa? Mati dulu, betul atau tidak? Jangan, ini manusia. Itu kiai-kiai NU mengajarkan ini, makanya indah. Tak pernah. Sampai coba lihat, Masya Allah, ulama-ulama kita begitu. Jadi kalau NU tidak pernah nyerang orang, Pak. Kalaupun misalnya ada ulama NU, itu ulama NU biasanya merespon. Betul apa tidak? Kalau ada orang nyerang NU, katanya amalan NU bid'ah, amalan NU sesat, ziarah kubur sesat, manakib sesat, tawasul sesat, baru Kiai NU menjawab. Betul apa tidak? NU tidak perlu menjelek-jelekan orang. Kenapa? Karena memang kita tidak diajarkan itu. Imam Asy'ari, panutan kita di bidang tauhid. Beliau mengatakan kepada muridnya yang bernama Imam Zahir As-Sarakhsi, ada yang baca As-Sarkhasi, diceritakan oleh Imam Ad-Dahabi dalam kitab beliau. Kata Imam Ad-Dahabi, Siyaru A'lamin Nubala, ketika menjelaskan tentang kisahnya Imam Asy'ari, pegangan kita dalam tauhid sifat 20. Sifat berapa? Allah wujud, tauhidnya orang NU, sifat 20. Bukan tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah, bukan tauhid asma wa sifat, tapi sifat 2. Kata Imam Asy'ari, walaupun kita berbeda dengan orang, katakan mereka tauhidnya uluhiyah, rububiyah, itu terserah mereka. Tapi Imam Asy'ari mengatakan kepada muridnya Imam Zahir, Ishhad alayya ya Zahir, saksikanlah omonganku hai Zahir, anni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Aku tidak akan pernah mengkafirkan sesama muslim selama yang bersangkutan sholatnya sama kiblatnya. Betul apa tidak? Saya mau tanya, orang Muhammadiyah kiblatnya ke Mekah apa bukan? Orang SI kiblatnya ke Mekah apa bukan? Berarti muslim saudara apa bukan?
Karena mereka saudara, jangan sampean kafirkan. Itu ulama kita. Li'annal kulla yushiruna ila ma'budin wahid. Karena sesungguhnya semua umat Islam menghadap kepada Allah yang esa, sama kepada Gusti Allah. Tapi wa innama hada kulluhu ikhtilaful ibarat. Tapi kalau mereka punya paham berbeda dengan kita, punya cara beribadah yang sedikit berbeda dengan kita, punya wiridan yang berbeda dengan kita, semuanya hanya cara mengekspresikan rasa cinta kepada Allah. Maka saya Pak, kalau lihat ada orang sholawatan, lagunya beda-beda, saya ingat ucapan ini. Kalau saya dengar misalnya ada orang Padang sholawatan pakai lagu Padang ayam delape. Saya diundang ke Sumatera Barat. Itu di Sumatera Barat katanya orang bilang mayoritas Muhammadiyah. Oh ternyata tidak. Di kampung-kampung itu Sumatera Barat, Padang, di kampung-kampung mayoritas NU Bang. Mereka itu biasa baca manaqib Syekh Samal. Orang Padang selawatan, cuman lagunya beda sama orang Madura. Orang Padang selawatan lagunya ayam delape. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kalau kayak begini, saya ingat dulu di pesantren, kiai saya tidak pernah mengomeli santrinya ketika selawatan lagunya dibikin dangdut. Lu santri itu dulu kalau selawatan malam Jumat, kadang-kadang lagunya dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik. Dangdut apa bukan itu? Aduh enaknya pengantin. Itu kiai saya Mbak Sahal gak pernah marah Pak. Sebab kata beliau, wah itu cuma lagu. Cuma apa namanya? Yang penting isinya sholat. Itu hanya ekspresi. Paling-paling malaikat mesem-mesem. Kata malaikat kreatif ini kata. Saya ke Malaysia diundang sama Wakil Menteri Perhubungan Malaysia. Menteri Perhubungan itu kalau di Malaysia namanya Menteri Pengangkutan. Benar. Wakil itu kalau di Malaysia namanya timbalan. Jadi saya diundang ceramah maulid di Malaysia oleh timbalan Menteri Pengangkutan. Namanya Dato' Abdul Aziz. Waktu sebelum maulid itu saya diajak makan. Lalu sebelum saya ceramah ada selawat. Rupanya kalau orang Malaysia itu selawat lagunya Melayu. Kalau ibu-ibu pasti hafal. Lagunya lagu Cindai. Ya Rasulullah ya Rafi'ah Malaysia semua ini. Nah kalau NU melihat begini, tidak menyalahkan, itu ekspresi rasa cinta pada Nabi orang Malaysia dengan lagu Melayu. Betul? Betul. Bahkan ketika saya sampai Cina 2015 saya ke Cina. Saya punya teman namanya Dr. Abu Bakar. S1, S2-nya ini teman saya ini kuliahnya di Pakistan. S3-nya dia kuliah di Amerika. Jadi kiai itu di Cina, teman saya asli Cina dari suku Hui kiai. S1, S2 jurusan syariah di Jamiah Islamiyah Islamabad. Bahasa Arabnya pinter. Sama kayak orang Madura ini. Dari wajahnya rata-rata Al-Quran di luar kepala semua ya. Kalau sampean ini kan dari wajahnya Al-Quran di luar kepala semua kan.
masuk saja Saking Le. canggihnya orang Madura itu, masya Allah, mutawif di Mekah Madura semua. Hingga jamaahnya juga canggih-canggih bahasa Arabnya. Orang Pamekasan keluar dari Masjidil Haram ditawari kudungan, tawari mukena, tawari sorban sama orang Arab. Haji, Siti Rahmah, khams real. Dia lihat tangan Pak Bupati, 5 real. Dia mau tawar 2 real, bingung. Untung dia rajin sholat subuh. Dia bilang, wan rakaataini. Maksudnya 2 real, dia bilang rakaataini. Yang Dadang paham orang Madura ini. Dia bilang la. Salasa rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau mau 3 kata. Maksudnya 3 real tapi 3 rakaat. Saking senangnya orang Madura beli kudungan, beli sorban ditawar 3 real dapat, senang. Mustaqbilal kiblah lillahi. Teman saya ini orang Cina. Kuliahnya S1, S2 di Jamiah Islamiyah di Pakistan. Kiai Pak punya pondok di Cina. Saya sudah main di pondoknya. Nama pondoknya Raudhah Yasin. Di daerah namanya Lingxia. Kalau Anda buka internet itu kalau di Madura Ethernet bukan? Kata Gus Dur Ethernet. Kalau Anda buka internet, googling, itu akan keluar timbah Google Lingxia atau The Little Mecca of China. Sampai manggut-manggut paham apa enggak? Paham apa tidak? The Little Mecca of China, Mekah kecil di Cina. Saya sudah sampai sana. Masya Allah, masjid semua. Saudara-saudara, ini teman saya baru saya bilang mestinya Indonesia harus banyak kiai model ini, kayak Dr. Abu Bakar, kiai tapi kemudian S3-nya kuliah di Amerika jurusan bisnis, kiai kaya raya Pak. Kalau di sini nih kan kiai masih yang dipikirin proposal. Betul. Oh ini kiai kaya raya. Saya bawa temen saya 30 ke sana, dibosin sama dia. Temennya orang-orang kaya itu yang punya pabrik Cina itu yang bikin sorban itu muslim semua. Made in Cina itu yang punya Haji Suek di sana. Haji Sulaiman Muslim. Nah sampai sana saya kaget. Jalan-jalan itu tulisannya 3, tulisan Cina, tulisan Arab, sama tulisan Latin. 98% di Ningxia Muslim. Sholat Jumat saya, masjidnya kaget saya Pak. Itu besar sekali. Yang sholat saya tanya pada beliau, kam kana yani adadul musallin hadzal yaum. Kata saya, ini berapa yang sholat Jumat hari ini? Kata dia, sekitar 100.000. Masya Allah. Karena di sana sholat itu dijadikan satu. Di masjid kota satu, masjid jaminya hanya satu. Yang sholat muslim, yang jaga itu tentara-tentara komunis. Tapi di sana ya memang partai cuma satu, partai komunis. Tapi ketua partainya di daerah Islam itu ya Islam. Karena tidak ada partai kecuali partai komunis. Tapi yang saya salut, ya Allah, sholatnya kompak. Hari Jumat libur, begitu adzan saya kaget. Itu adzan lagunya Mandarin, Mbak. Saya rekam di HP saya mau nangis, mau ketawa, takut kualat. Lucu kata saya, ini adzannya kok adzan Mandarin. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha
sudah ada di Cina. Makanya saya tidak gampang kena berita-berita hoax. Sekarang ini kan banyak itu Pak, tersebar. Awas, hati-hati, Indonesia mau dijadikan seperti Cina, kan begitu ya? Sholat susah, segala macam susah. Saya sudah sampai sana. Sholat ada madrasah, ada pesantren. Bahwa betul di Cina tidak seperti sebebas di Indonesia. Kenapa? Ya karena Indonesia Islam mayoritas. Betul? Tapi kemudian bukan berarti juga seperti yang disebar berita-berita bohong itu di WA yang kadang-kadang kita kena. Kayak di sana tidak ada orang sholat, bohong. Saya saksinya, sholat Jumat 100.000 orang ada di Cina. Saat ini 40 juta muslim di Cina. Begitu dengar azan Cina Mandarin, saya membayangkan orang Cina pasti kalau malam Jumat baca Barzanji, Ashraqal, lagunya lagu Jet Li dan Wong Fai. Begitu Ashraqal Pak Bupati, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, plung. Cina Pak. Nanti Anda ke Pakistan, ke India, ke Afghanistan lain lagi. Selawatan di sana lagunya kucu-kucu hotahe. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syafi'i atfatai rotan ini sebenarnya Syahruk karena Pak Samsudin. Saudara-saudara, nah kalau kita ngaji sama ulama NU, sama Imam Asy'ari yang tadi mengatakan Ishhad alayya ya zahir anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah li'anna al-kulla yushiruna ila ma'budin wahid wa innama hadha kulluhu ikhtilaful ibarat. Hai zahir, kau ingat catat ajaranku, kata Asy'ari atau Imam Asy'ari, saya tidak akan mengkafirkan sesama muslim selama mereka sholatnya masih menghadap kiblat. Sholatnya sama. Kalau yang satu kayak kita usolli, dia tidak usolli, biarkan. Dia tak suka usolli, biarkan. Yang penting jangan musuhin kita. Betul apa tidak? Kalau ganggu NU, baru NU akan jawab. Betul apa tidak? Kalau nggak ganggu, biarkan. Sampean sholat, begitu sholat sampean pakai usolli. Pakai usolli apa tidak? Usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i. Sebelah sampean dia tidak mau usolli, sengaja tidak usolli. Allahu Akbar. Sengaja dia begitu. Kalau ada orang begitu, biarkan saja. Sampean sholatnya, saya mau tanya, tahiyatnya diem apa goyang-goyang? Diem apa goyang-goyang? Kalau ada sebelahnya yang tahiyatnya goyang-goyang, jangan dimusuhi. Jangan juga terus dilihatin, nanti pusing kepala saya. Di Jakarta itu ada orang sholat, Pak Bupati, Pak Kapolres. Yang satu sholatnya tahiyatnya diem, NU rupanya. Yang satu goyang-goyang, bukan NU. Yang NU ini setiap salam dia mengusap muka. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia usap. Rupanya yang goyang-goyang yang bukan NU ini memperhatikan kita atau teman kita yang tadi ngusap muka ditegur. Maaf mas, saya perhatikan sampean ini asal salam ngusap muka, asal salam ngusap muka. Ada hadisnya apa tidak? Wah, dikit-dikit apa tadi? Ada hadisnya apa tidak ngusap muka? Kata yang ngusap muka, aduh, saya ngusap muka ini kalau habis sholat bukan masalah ada hadisnya apa tidak ada hadisnya Pak. Saya ini kalau ngusap muka ini jujur, bukan karena ada hadisnya apa tidak ada hadisnya Kak Tuan.
Terus kenapa sampean ngusap muka? Saya ngusap muka ini karena saya sholat di samping sampean pusing, tangan sampean goyang-goyang. Saudara-saudara, nah ini yang kayak begini nih, kadang-kadang di masyarakat bawah itu ada. Betul apa tidak? Maka kepada warga NU saya ajak, tidak usah terpancing. Tidak usah apa namanya? Sampean semua cukup ikuti apa yang diajarkan guru-guru kita di pesantren. Selama guru kita mengajarkan amaliyah NU, semuanya baik dari tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, pegang saja apa yang sudah diajarkan kiai kita, karena insya Allah yang diajarkan kiai-kiai kita semuanya ada dalilnya. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Nah ini, kalau dia ngajak ribut, sampean bilang kalau sampean nggak tahu dalilnya, kalau sampean ditanya hadisnya, sampean tahu hadisnya apa tidak? Sampean tahu dalilnya apa tidak? Jawab. Sampean lihat Kak Tuan, wajah saya wajah dalil apa bukan? Saya wajahnya bukan wajah dalil. Kalau mau nanya dalil, kalau mau nanya hadis, tanya Pak Kiai. Betul? Betul. Nah, tapi tidak usah ribut. Kenapa? Karena mereka juga muslim. Saya maklum kalau ada orang seperti ini, Pak. Itu juga kalau diajak diskusi sama Kiai NU yang alim-alim, biasanya mati kutu tidak bisa jawab. Kalau santri NU itu mau bahas apa? Yang dari mulai Alfiyah melotok. Sampai kemarin Pak Jokowi itu di Banyuwangi saking senangnya melihat santri NU baca Alfiyah. Betul apa tidak? Betul. Mubtada'un zaidun wa adirun khobar in qulta zaidun adirun man itadar fa awalun mubtada'un failun nafi asarin, panjang terus Pak Jokowi kata. Ini Pak, ternyata semua ini sampai ke Timur Tengah. Saya dikirimi berita dari Timur Tengah, teman saya WA ke saya. Apa berita linknya? Link beritanya begini bunyinya. Alfiyatu bin Malik tuhyiha Alfiyatu syababun nahdiyina fi Indonesia. Saudara, ternyata kitab Alfiyah Ibnu Malik yang menghafalkan adalah ribuan santri-santri NU yang ada di Indonesia. Luar negeri sekarang tahu yang hafal Alfiyah itu justru orang itu. Makanya kalau kita ketemu orang yang dikit-dikit nanya dalil, nanya hadis, cukup sampean bawain kitab kuningnya, bisa baca apa tidak? Kalau dia liatin kitab kuning, kok ini gundul nggak ada harokatnya? Udahlah, nggak usah dilanjutkan. Betul apa tidak? Oh, nanya dalil baca kitab tidak bisa. Nah, saudara-saudara, makanya hadirin, sekali lagi saya katakan NU ini dicintai karena paham ulamanya, paham-paham yang santun, yang toleran, yang menghargai kepada sesama, termasuk diri Nahdlatul Ulama dalam moderatnya. NU mengajarkan warganya cinta agama dan cinta tanah air dalam satu tarikan nafas. Tidak ada ini yang mengajarkan begini. Acara kok selalu Indonesia Raya lanjut dengan Yalal NU. Ada baca Quran, ada Indonesia Raya, lalu Yalal Waton NU. Nah, maka fikrah NU yang semacam ini, amaliyah yang semacam ini, khidmah NU di bidang diniyah dan istimaiyah, agama dan sosial, mari terus kita tingkatkan di abad yang kedua. Kita punya tanggung jawab melanjutkan para guru, para muassis. Semoga insya Allah NU bihaflatil qarniya Rabbi fatahfadlaha dijaga di abad kedua untuk bisa sampai nanti terus anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa 1 jam saya sudah berbicara. Besok saya masih banyak acara. Besok saya ke Lamongan, Paciran, perjalanan panjang 5 jam. Ya, nyambung-nyambung, semoga manfaat. Saya ingin semua yang hadir di sini insya Allah tetap setia pada NKRI.
tetap setia pada Nahdlatul Ulama, tetap setia pada masyayikh-masyayikh kita. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.